Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamisyah, NIM 2020-5314. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisa data kuantitatif bagian 2. Analisa data kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika apa yang akan kita gunakan. Untuk itu, dalam hal ini akan diuraikan mengenai metode-metode statistika yang umum digunakan dalam penelitian dan bagaimana menginterpretasikannya. Secara umum, analisa data dapat digambarkan sebagai berikut. Distribusi frekuensi. Bila kita mengumpulkan sejumlah data yang cukup besar dan belum dikelompokkan, maka kita tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang ada. Untuk itu, maka dapat dikelompokkan ke dalam suatu distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Berdasarkan dari sifat datanya, distribusi frekuensi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kategorikal dan numerik. Jika mengelompokkan klasifikasi didasarkan pada keterangan yang bersifat kualitatif seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya, maka disebut dengan distribusi frekuensi kategorikal. Misalnya, pada tabel pertama ini menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan gender, jenis kelamin yang ikut kursus komputer, seperti gambar pada tabel 1 ini. Selanjutnya, cross tabulation dan korelasi. Cross tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel. Cross tabulation ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan selama penelitian. Korelasi merupakan suatu metode yang menggambarkan hubungan di antara satu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan atau asosiasi linier di antara dua variabel. Sebagai contoh, kita ingin melihat bagaimana hubungan antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian yang didapatkan. Korelasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Korelasi ada yang bernilai positif dan negatif. Korelasi biasanya diukur suatu koefisien atau dilambangkan dengan huruf R yang mengidentifikasi beberapa banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah 1 plus 1 positif dan negatif, di mana positif 1 menyatakan hubungan yang sangat erat, sedangkan negatif menyatakan hubungan negatif yang erat.
Regresi digunakan apabila kita ingin memprediksi hasil penelitian kita dengan menggunakan dua variabel atau lebih. Analisis regresi merupakan proses membuat fungsi atau model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan satu variabel dan variabel lainnya. Analisis regresi sederhana biasanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel terikat dan juga variabel yang akan diprediksi. Persamaan garis regresi sederhana biasanya dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Y sama dengan BO plus B1 X Y, di mana BO atau intercept sampel, B1 melambangkan slope sampel. Keduanya dicari dengan analisis kuadrat terkecil. Analisis regresi berganda atau lebih dari satu merupakan analisis regresi yang mengkaji hubungan nonlinear dan model regresi dengan lebih dari satu variabel bebas atau analisis regresi dengan dua atau lebih variabel. Model regresi berganda probabilistik dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Model-model regresi. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Adapun model-model regresinya adalah sebagai berikut. Yang A, model deterministik, yaitu rumusnya Y sama dengan BO plus B1X. B, model probabilistik, yaitu Y sama dengan BO plus B1X plus, di mana intercept populasi B1 kemiringan atau slope populasi. Uji tes digunakan apabila kita ingin mengevaluasi perbedaan antara efek. Analisa tes biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok dengan menggunakan mean kelompok sebagai dasar perbandingan. Uji tes akan mengindikasikan apabila perbedaan antara dua kelompok tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Contohnya, jika diambil tinggi Badan Mahasiswa Fasilkom Fasilitas Komunikasi yang terbagi atas 10 orang mahasiswa putri dan 10 orang mahasiswa putra. Maka varian tinggi badan mahasiswa putra dan putri harus dianggap sama. Jawab hipotesis statistika. Perhitungannya di sini dicantumkan dengan rumus. Kesimpulannya yang bisa diambil adalah
menolak HO karena nilai tinggi hitung lebih besar daripada nilai T-table. Ini berarti jarak mil yang dihitung oleh odometer tidak signifikan atau berbeda nyata dengan jarak mil yang dihitung oleh mesin penghitung jarak yang ada pada mobil. Uji V dan uji Z berguna untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi nol atau adanya relasi yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis validitas dan analisis reliabilitas. Analisis validitas untuk melakukan analisis dapat digunakan metode person product moment dengan syarat sampel yang diambil bersifat normal. Sedangkan bila sampel yang diambil kecil, maka dapat digunakan metode Spearman-Rank correlation. Sedangkan analisis reliabilitas dapat digunakan metode Cronbach-Alpha jika koefisien yang didapat lebih dari 60. Maka instrumen penelitian tersebut reliabel. Cara memilih analisis data kuantitatif. Seperti gambar kedua, berikut ini merupakan bagan yang dapat membantu kita dapat memilih analisis yang dapat digunakan untuk pengolahan data secara kuantitatif. Samping ini, gambar pemilihan pengelolaan data. Yang terakhir ada bahan diskusi dengan tugas-tugas. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.